Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Zainul Ikhlas Official. Perkenalkan, saya Zainul Ikhlas SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 36 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas individu, yaitu sintesa agenda 3 dan personal branding, kedudukan dan peran ASN. Sintesa agenda 3. Ada 3 pokok bahasan utama dalam agenda 3. Yang pertama, manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, Whole of Government atau WOG. Manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam manajemen aparatur sipil negara, ada 4 pokok bahasan utama. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, peran. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Dan yang keempat, kode etik ASN dan kode perilaku ASN. Kedudukan ASN. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Sebagai seorang ASN, hendaklah menjalankan tugas berlandaskan kode etik dan kode perilaku. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk dapat menjalankan perannya dengan baik. Pegawai ASN memiliki fungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, dikenal adanya azas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN. Kode etik ASN dan kode perilaku ASN. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama pegawai negeri sipil. Kita lihat pokok bahasan yang kedua, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yaitu responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan, transparan, dan partisipatif. Prinsip pelayanan prima yaitu yang pertama, responsif terhadap pelanggan, membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jenis-jenis Whole of Government. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Nilai-nilai dasar dalam implementasi Whole of Government. Yang pertama, respons pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Manfaat Whole of Government. Yang pertama yaitu efisiensi. Yang kedua, sharing. Yang ketiga, informasi. Yang keempat, lingkungan kerja. Yang kelima, daya saing. Yang keenam, akuntabilitas. Dan yang ketujuh, koherensi kebijakan. Sekarang kita lihat personal branding ASN Indonesia. Personal branding adalah upaya sadar dan disengaja untuk menciptakan dan mempengaruhi persepsi publik tentang seseorang dengan memposisikan diri sebagai otoritas dalam industri kerja dengan tujuan untuk meningkatkan karir dan kompetensi diri. Sebagai seorang ASN yang menjabat tugas sebagai guru, saya mempunyai personal branding yaitu guru baper, B berkeadilan, A akuntabel, P profesional, E efektif dan efisien, dan R ramah. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.